Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa ardhas samawati wal ardi lil muttaqin. Umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Kuota kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Tua itu bukan menjadi patokan untuk kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muda itu belum tentu jauh daripada kematian. Orang yang sakit, orang yang sehat, muda ataupun tua, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau udah waktunya, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Ya, jadi sebaiknya lah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semakin ke depan, tambah ilmu kita, tambah ibadah kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Rasulullah. Ya, orang yang cerdas kan udah banyak yang tahu. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kematiannya. Gak ada yang nolong. Ya, harta kita, keluarga kita, gak ada yang nolong. Kecuali waladun saleh dan salehah, amal jariah. Ya, kekayaan kita manfaatkan. Anak-anak kita didik agamanya, biar tiap hari kita didoain. Ya, tuh. Jadi nggak ada yang nolong, kita di kuburan sendirian. Mempertanggungjawabkan, setiap orang pasti mempertanggungjawabkan segala kegiatannya di dunia. Pasti, tidak seperti hewan. Kalau hewan meninggal senang, ya habis dipotong senang dia, udah bebas. Tapi kalau kita setelah mati, ada lagi urusan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ala alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua itu akan diceritakan kepada kita dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Bukan seperti hewan. Hewan mati senang. Kalau kita mati, ada urusan lagi yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi hidup kita seperti yang Allah juga bilang, Rasulullah, melalui Rasulullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah zalim, jangan pernah membuat kesalahan, jangan membuat hablum minallah kita tidak baik, jangan membuat hablum minannas kita tidak baik. Kedua-duanya harus baik, sehingga kita di ujungnya mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara Ramadan, Rasulullah pernah bilang, kalau seandainya umatku tahu anugerah Allah yang Allah tempatkan pada bulan Ramadan, maka setahun penuh umatku pasti meminta sepanjang tahun adalah Ramadan. Tuh, Rasulullah bilang gitu. Makanya sayang kalau kita bukan kategori menjadi manusia yang beruntung. Ya, itulah manusia yang beruntung. Ketika bulan Ramadan, dia semakin tambah ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah. Semakin banyak dia baca Al-Quran, tadarus, dia tidak tinggalkan, apalagi sedekah. Semakin ikhlas dia bersedekah. Lalu yang selanjutnya adalah bicara bulan Syawal. Ini udah tanggal berapa? 16 ya? 16. Bicara bulan Syawal itu tidak jauh daripada silaturahim. Silaturahim itu bukan kita berkunjung kepada tetangga kita, bukan kita berkunjung kepada saudari-saudari kita, bukan kita berkunjung kepada karib kerabat kita, tapi silaturahim itu adalah memaafkan orang yang berbuat salah sama kita maafin. Atau silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim yang pernah diputuskan sama orang tersebut, kita menyambung lagi, itu namanya silaturahim. Kalau sekedar datang ke rumah, ke tetangga kita, saudara kita, atau karib kerabat kita,
itu biasa. Tapi yang luar biasa memaafkan. Memaafkan daripada orang yang salah, kemudian diminta maaf sama kita, kita maafin, itu hal yang luar biasa. Kemudian yang luar biasa lagi, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Kita sambung lagi, itu pun hal yang luar biasa. Ingat, satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda ketika selesai salat Id, Rasulullah amin sampai 3 kali. Rasulullah amin sampai 3 kali. Mungkin udah ada yang tahu, tapi nggak apa-apa, kita tegasin lagi. Rasulullah amin sampai 3 kali, sehingga sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau amin sampai 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi barusan malaikat Jibril berdoa 3 kali dan aku aminkan 3 kali. Doa yang pertama, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, itu diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini hati-hati nih Bu. Kok? Kemudian yang ketiga, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak memaafkan muslim lainnya. Nih, ini juga penting, diaminkan oleh Rasulullah. Dan doa malaikat Jibril yang amin Rasulullah. Gimana kira-kira? Istajib doa. Ya. Memaafkan, minta maaf itu adalah hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah memaafkan orang yang minta maaf kepada kita. Orang yang pernah salah sama kita maafin. Dan memang seharusnya ketika bulan Ramadan berlalu, hati kita mesti bersih. Nih hati mesti bersih nih. Ya. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada prasangka buruk, jangan lagi ada iri dan dengki. Tebarkan kasih sayang, jangan marah-marah. Karena semua itu merupakan bukan bagian dari kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam kebencian, tidak ada kebaikan dalam prasangka buruk, tidak ada kebaikan daripada iri dan dengki, tidak ada kebaikan daripada marah-marah, suuzon. Tidak ada kebaikan, dan itu memang bukan sifat karakter orang yang